Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendeskripsikan penganggaran. Semua perusahaan harus menyusun anggaran atau budget. Anggaran membantu memiliki usaha dan manajer untuk menyusun rencana ke depan dan kemudian melaksanakan pengendalian dengan membandingkan antara kondisi yang sebenarnya terjadi dan yang diperkirakan dalam penganggaran. Anggaran memformalkan harapan para manajer tentang penjualan, harga, dan biaya. Bahkan perusahaan kecil dan entitas nirlaba dapat memperoleh manfaat dari perencanaan dan pengendalian yang diberikan oleh anggaran. Kita masuk pada penganggaran, perencanaan, dan pengendalian. Perencanaan dan pengendalian saling berkaitan. Perencanaan memandang ke depan untuk mengetahui tindakan yang dapat dilakukan dalam mewujudkan suatu tujuan. Sedangkan pengendalian melihat ke belakang, menentukan kondisi yang sebenarnya terjadi dan membandingkan dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Kemudian, perbandingan tersebut dapat digunakan untuk menyesuaikan anggaran, melihat ke depan sekali lagi. Keunggulan dari penganggaran, perencanaan penganggaran memaksa manajemen untuk merencanakan masa depan. Penganggaran mendorong para manajer untuk membangun tujuan perusahaan. Informasi yang dapat diambilkan dalam keputusan penganggaran yaitu penganggaran meningkatkan hasil pengambilan keputusan. Misalnya, seorang pemilik restoran yang mengetahui pendapatan yang diharapkan dan biayanya tentu akan membuat perusahaan menu yang hingga lebih murah dan mengurangi penggunaan bahan baku yang lebih mahal. Nah, bagaimana jika anggaran dapat membantu dan merencanakan pengendalian? Itu sebuah anggaran memerlukan sebuah perencanaan. Anggaran juga menetapkan tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kerja. Standar evaluasi kerja. Anggaran menetapkan standar yang dapat mengendalikan penggunaan sumber daya perusahaan dan memotivasi para karyawan. Bagian penting dari sistem penganggaran adalah pengendalian atau kontrol. Dilakukan dengan membandingkan antara hasil aktual dan hasil yang dianggarkan pada periode dasar. Misalnya sebulanan, selisih yang dapat antara hasil aktual dan direncanakan merupakan umpan balik atau feedback yang mendorong para manajer untuk mengambil tindakan koreksi, misalnya high search inch melihat bahwa penjualan dari beberapa produk tertentu tidak capai jumlah anggaran. Penelitian pada dasar yang dilakukan kemudian menunjukkan bahwa hanya sedikit pelanggan dan membutuhkan fitur produk tersebut. Nah, kita masuk pada meninggalkan komunikasi dan koordinasi. Anggaran juga berfungsi untuk menyampaikan dan mengordinasikan rencana perusahaan kepada setiap karyawan. Jadi, karyawan dapat menyadari peran mereka sebagai tujuan tersebut karena anggaran dari berbagai bagian dan aktivitas harus saling bersinergi dalam mencapai tujuan perusahaan, maka koordinasi dan komunikasi itu sangat penting. Kita masuk pada anggaran induk. Anggaran induk atau master budget adalah rencana keuangan dan komprehensif untuk perusahaan sebagai satu kesatuan. Biasanya anggaran induk ini untuk periode 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Anggaran tahunan dibagi menjadi anggaran triwulanan dan anggaran perbulanan. Beberapa perusahaan telah mengembangkan filosofi penganggaran berkelanjutan. Anggaran berkelanjutan atau continuous budget adalah anggaran yang bergerak 12 bulan ke depan. Nah, apakah tujuan utama dari penganggaran berkelanjutan? Penganggaran berkelanjutan memaksa manajer untuk selalu membuat rencana ke depan atau sesuatu yang sangat dibutuhkan saat perusahaan beroperasi dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang keunggulan penganggaran yang dimana terdapat perencanaan, informasi untuk pengambilan keputusan, standar evaluasi kinerja, meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Yang pertama yaitu perencanaan, yang dimana
Penganggaran memaksa manajemen untuk merencanakan masa depan. Penganggaran mendorong para manajer untuk membangun tujuan perusahaan secara menyeluruh, memperkirakan berbagai permasalahan, dan mengembangkan kebijakan masa depan. Yang kedua yaitu informasi untuk pengambilan keputusan, yang dimana anggaran meningkatkan hasil dari pengambilan keputusan. Misalnya, seorang pemilik restoran yang mengetahui pendapatan yang diharapkan dan biaya daging sayuran, keju, dan lain-lain, tentu akan membuat perubahan menu yang dibuat hingga lebih murah dan mengurangi penggunaan bahan baku yang lebih mahal. Yang ketiga yaitu standar evaluasi kinerja. Standar evaluasi kinerja yaitu anggaran menetapkan standar yang dapat mengendalikan penggunaan sumber daya perusahaan dan memotivasi para karyawannya. Bagian penting dari sistem anggaran yaitu pengendalian. Dilakukan dengan membandingkan antara hasil yang dianggarkan pada periode dasar, misalnya bulanan. Selisih yang besar antara hasil aktual dan yang direncanakan merupakan umpan balik atau feedback yang mendorong para manajer untuk mengambil tindakan koreksi selanjutnya. Yang berikut yaitu meningkatkan komunikasi dan koordinasi, yang dimana anggaran juga berfungsi untuk menyampaikan dan mengkoordinasikan rencana perusahaan kepada setiap karyawan. Jadi, karyawan dapat menyadari peran mereka dalam mencapai tujuan tersebut. Karena anggaran dari berbagai bagian dan aktivitas harus saling bersinergi dalam mencapai tujuan perusahaan, maka koordinasi sangat diperlukan. Yang berikut yaitu penyusunan anggaran operasi, yang dimana terdapat anggaran penjualan. Anggaran penjualan yaitu anggaran menjelaskan penjualan dalam unit dan jumlah uang yang diharapkan. Karena anggaran penjualan adalah dasar bagi seluruh anggaran operasi lainnya dan sebagian besar anggaran keuangan, maka sangat penting untuk membuat anggaran penjualan seakurat mungkin. Yang berikut yaitu anggaran produksi. Anggaran produksi yaitu menjelaskan tentang berapa banyak unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan untuk memenuhi kebutuhan persediaan akhir. Yang berikut yaitu anggaran pembelian bahan baku langsung, yang dimana setelah anggaran produksi selesai, anggaran untuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead langsung dapat disusun. Menjelaskan jumlah dan biaya bahan baku yang akan dibeli pada setiap periode. Anggaran pembelian bahan baku langsung tergantung pada penggunaan bahan baku yang diperkirakan dalam produksi dan kebutuhan persediaan. Yang berikut yaitu anggaran tenaga kerja langsung, yang dimana menunjukkan total jam tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk jumlah unit dalam anggaran produksi. Yang berikut yaitu anggaran overhead. Anggaran overhead menunjukkan biaya yang diharapkan dari seluruh biaya produksi, kecuali biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Banyak perusahaan menggunakan jam tenaga kerja langsung sebagai pemicu driver overhead. Yang berikut yaitu anggaran beban penjualan dan administrasi, yang dimana anggaran selanjutnya yang akan disusun adalah anggaran beban penjualan dan administrasi, menjelaskan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas non-manufaktur sebagaimana dengan overhead, beban penjualan dan administrasi dapat dibagi ke dalam komponen tetap dan variabel. Yang berikut yaitu anggaran persediaan jadi akhir. Anggaran persediaan jadi akhir yaitu ending finished good and inventory budget, memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun laporan posisi keuangan. Yang terakhir, anggaran beban pokok penjualan. Anggaran beban pokok penjualan yaitu dengan asumsi bahwa persediaan barang jadi awal bernilai $1.251, anggaran beban pokok penjualan dapat disusun dengan menggunakan informasi dari cornerstone, yang dimana anggaran beban pokok penjualan menunjukkan biaya yang diharapkan dari barang yang akan dijual dan ditunjukkan dalam cornerstone 9,7. Output dan dari anggaran beban pokok penjualan yang dianggarkan dan akan muncul dalam laporan laba rugi pro forma. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran keuangan. Yang pertama yaitu anggaran kas. Anggaran kas yaitu memahami arus kas sangat penting dalam mengelola sebuah bisnis. Perusahaan seringkali berhasil dalam memproduksi dan menjual produk
tetapi gagal karena permasalahan waktu yang terkait dengan arus kas masuk dan arus kas keluar. Contohnya adalah para pengusaha kecil yang diharuskan oleh pemasok untuk membayar di muka secara tunai, tetapi harus menjual kepada pelanggan secara kredit, juga perusahaan besar seperti Skars. Struktur dasar anggaran kas atau kas budget meliputi penerimaan dan pengeluaran kas, kelebihan atau kekurangan kas, dan pendanaan kas. Anggaran kas adalah arus kas masuk dikurangi arus kas keluar. Kas yang tersedia meliputi saldo kas awal dan penerimaan kas yang diharapkan. Yang kedua yaitu anggaran untuk belanja modal. Yang ketiga adalah laporan posisi keuangan dianggarkan. Laporan posisi keuangan dianggarkan tergantung pada informasi yang dimuat dalam laporan posisi keuangan tahun berjalan dan dalam anggaran lain pada anggaran induk. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan yang dianggarkan. Laporan posisi keuangan dianggarkan tergantung pada informasi yang dimulai dalam laporan posisi keuangan tahun berjalan dan dalam anggaran lain pada anggaran induk. Yang pertama yaitu menggunakan anggaran untuk evaluasi kinerja. Untuk menilai kinerja manajer, bonus kenaikan gaji dan promosi semuanya dipengaruhi oleh kemampuan manajer dalam mencapai atau memenuhi tujuan yang telah dianggarkan. Anggaran sering digunakan untuk menilai kinerja manajer. Perilaku positif terjadi ketika tujuan dari setiap manajer selaras dengan tujuan perusahaan dan setiap manajer memiliki dorongan untuk mencapai tujuan tersebut. Keselarasan antara tujuan manajerial dan perusahaan sering disebut dengan keselarasan tujuan atau goal congruence. Perilaku disfungsional adalah perilaku seorang yang mengalami konflik dasar dengan tujuan perusahaan. Sistem penganggaran yang ideal adalah sistem yang mencapai keselarasan tujuan secara menyeluruh dan menciptakan dorongan manajer untuk mencapai tujuan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa fitur yang mendorong tingkat kewajaran perilaku positif. Fitur-fitur tersebut mencakup umpan balik yang sering pada kinerja. Umpan balik, laporan kinerja yang sering dan tepat waktu memungkinkan manajer untuk mengetahui keberhasilan usahanya selama ini, untuk mengambil tindakan perbaikan dan untuk mengubah rencana saat diperlukan. Kemudian ada insentif moneter dan moneter. Insentif moneter sendiri digunakan untuk mengembalikan kecenderungan manajer yang mengelak dan memboroskan sumber daya dengan mengaitkan kinerja anggaran untuk kenaikan gaji, bonus, dan kenaikan jabatan. Sedangkan untuk non-moneter sendiri itu termaksud pengayaan pekerjaan, peningkatan tanggung jawab dan otonomi, program pengakuan, dan sebagainya, dapat digunakan untuk meningkatkan sistem pengendalian penganggaran. Kemudian penganggaran partisipatif itu memungkinkan para manajer subordinasi menjelaskan bagaimana anggaran ditetapkan. Ada 3 masalah potensial dalam penganggaran partisipatif. Pertama, menetapkan standar yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kedua, membuat slang penganggaran. Dan yang ketiga, partisipasi yang semu. Kemudian standar yang realistis. Tujuan-tujuan dalam anggaran digunakan untuk mengukur kinerja. Oleh karena itu, tujuan-tujuan tersebut harus berdasarkan pada kondisi dan harapan yang realistis. Kemudian ada kemampuan untuk mengendalikan biaya. Biaya yang dapat dikendalikan adalah biaya yang dapat dipengaruhi oleh manajer. Jika biaya yang tidak dapat dikendalikan juga dimasukkan ke dalam anggaran para manajer, maka tujuannya lebih untuk membantu mereka memahami bahwa biaya-biaya tersebut juga harus ditutupi. Kemudian biaya-biaya tersebut harus dipisahkan dari biaya yang dapat dikendalikan dan diberikan nama sebagai biaya yang tidak dapat dikendalikan. Yang terakhir ada ukuran kinerja yang lebih dari satu.
Perusahaan biasanya melakukan kesalahan karena penggunaan anggaran sebagai satu-satunya ukuran kinerja manajerial. Meskipun kinerja keuangan penting, penekanan yang berlebihan dapat mengarah kepada perilaku disfungsional yang disebut dengan milking the firm atau miopia. Miopia adalah perilaku yang terjadi saat seorang manajer mengambil tindakan yang meningkatkan kinerja anggaran dalam jangka pendek tetapi membahayakan perusahaan dalam jangka panjang. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang perencanaan laba. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.